Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kisah daripada perang Hunain. Ini bagian terakhir. Setelah pembagian ghanimah selesai, permasalahan orang-orang Ansor juga sudah selesai. Tiba-tiba datang dari kejauhan sekelompok orang-orang berkuda. Kemudian Nabi mengatakan, siapa mereka? Apakah mereka mau perang? Kemudian dijawab oleh para sahabat, tidak ya Rasulullah, mereka tidak membawa senjata. Nah, setelah sampai, mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami dari Taif, kami perwakilan dari suku Hawazin. Mau apa kalian kemari? Kami mohon maaf yang pertama. Kemudian, tolonglah kami ya Rasulullah, kembalikan anak, istri, dan harta kami, kata mereka. Padahal harta sudah dibagi habis. Anak istrinya juga sudah dititipkan kepada orang-orang Mekah. Lalu kata Nabi, kalian baru datang setelah sekian lama atau setelah 1 bulan. Bahkan kami datangi kalian, kami kepung kalian. Kalian tidak mau turun untuk bernegosiasi. Bahkan setelah kembali pun kami masih menunggu kalian selama 3 hari. Tetapi kalian tidak datang. Justru setelah kami bagi habis, kalian baru datang. Mohon maaf ya Rasulullah, tolonglah kami. Bagaimana kami bisa hidup kalau harta diambil, istri juga diambil, anak juga diambil. Begini saja sekarang. Kalau harta kelihatannya susah kembali, mungkin mereka mau mengembalikan istri dan anak kalian. Tetapi kalau harta saya tidak menjamin, kata Nabi. Maka kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau bisa ya dua-duanya. Ya harta, ya istri juga anak. Atau ketiga-tiganya. Harta, istri, anak kembali. Kalian ini bagaimana? Sudah ditawari sekian lama, ditunggu, tidak datang. Sekarang mau dua-duanya. Sudah, sekarang saya sampaikan kepada mereka, para sahabatku itu. Apakah mereka mau mengembalikan atau tidak? Sebab kalian sudah telat datang kemari. Kalau begitu ya apa sajalah yang kami bisa bawa pulang. Kemudian Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang utusan dari Taif untuk meminta ghanimah yang mereka tinggalkan waktu itu. Seandainya kalian mau mengembalikan anak, istri, kemudian harta mereka, kembalikanlah. Tetapi jika kalian tidak mau mengembalikan, itu adalah hak kalian. Nah, mendengar kata-kata Nabi ini, para sahabat dari Muhajirin ini orang Mekah apa Madinah, Bu? Mekah ya. Dapat ghanimah? Mendapatkan ghanimah. Tetapi tidak sebanyak orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang Muhajirin juga dapat. Sebab di Madinah orang Muhajirin ini posisinya masih kekurangan. Ada yang belum punya tempat tinggal dan lain-lain. Orang Ansor tidak mendapatkan sama sekali, tetapi Muhajirin mendapatkan. Kata mereka, orang-orang Muhajirin, ya Rasulullah, kami dari Muhajirin, apapun yang kami dapat akan kami kembalikan semua. Luar biasa.
Apapun yang kami dapat akan kami kembalikan semuanya, termasuk anak, harta, dan istri-istri mereka. Dan teriakan-teriakan ini terus bersambut. Ya Rasulullah, kami akan kembalikan apapun yang kami dapat. Disambut lagi yang satunya. Ya Rasulullah, kami akan kembalikan apapun yang telah kami dapat. Tiba-tiba ada suara daripada Uyainah ibnu Hizn. Masih ingat Pak? Uyainah ibnu Hizn, pemimpin suku Ghatafan yang baru masuk Islam sebelum Nabi berangkat menaklukkan Mekah. Uyainah ini mengatakan, ya Rasulullah, apa yang telah kami terima itu adalah milik kami. Jadi kami tidak akan mengembalikan. Jadi orang-orang di zaman Nabi pun ya ada yang begitu. Tidak semuanya kemudian apapun yang kami dapat akan kami kembalikan. Ada yang mengatakan apapun yang sudah kami dapat maka itu adalah milik kami, bukan milik mereka. Itu kata Uyainah ibnu Hizn. Kemudian kata Nabi, wahai Uyainah, harta tidak apa-apalah, tetapi anak dan istri mereka kembalikanlah. Tidak ya Rasulullah, itu sudah milik saya, kata Uyainah. Kalau misalnya begini gimana? Setiap satu orang dibarter dengan 10 unta. Kira-kira purun mboten Bu? Mau. Nah kalau begitu sepakatlah. Sepakat Uyainah ini. Akhirnya unta-unta atau kambing dan ternak-ternak yang lain yang hasil pengembalian dari orang-orang muhajirin ini dibuat untuk membarter tawanan perang berupa wanita dan anak-anak. 10 unta, 1 orang keluar. 10 unta lagi, 1 orang keluar. Hingga akhirnya semua anak-anak dan wanita bisa kembali kepada orang-orang Hawazin. Sementara hartanya ini hanya pengembalian dari orang-orang muhajirin. Kalau yang diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam sudah tidak bisa kembali lagi. Ataupun yang diberikan kepada orang-orang Ghatafan. Nah para jamaah sekalian, setelah pembagian harta selesai, kemudian istri dan anak orang-orang Hawazin juga sudah dikembalikan. Ini nanti orang-orang Hawazin akan merasa sesuatu yang luar biasa. Perang kalah diminta dikembalikan. Ini adalah kesan tersendiri. Sehingga nanti akan kita lanjutkan di kisah ke depan. Orang-orang Hawazin ini nanti semuanya akan masuk Islam. Sebab terkesan dengan Nabi. Sudah kalah perang, sudah menjadi tawanan, tetapi dikembalikan kepada mereka. Nah, sebelum kita lanjutkan ke kisah orang-orang Hawazin masuk Islam, ada 2 atau 3 peristiwa di sela-sela nih pembagian tawanan itu. Ketika tawanan sudah dibagi-bagi, ada seorang wanita yang kira-kira umurnya 70-an, hampir 70 lah. Ini meronta-ronta. Lepaskan aku, hadapkan aku kepada nabimu itu. Maka kemudian para sahabat menghadap Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang wanita yang mengaku saudaramu. Padahal kami tahu bahwa engkau tidak mempunyai saudara. Kata Nabi, mungkin itu saudara persusuan. Coba bawa ke sini, kata Nabi. Nah, Nabi punya saudara susuan sinten namanya Bu? Atau Nabi pernah disusui siapa? Sinten? Halimah. Halimah yang berasal dari Bani Sa'idah, sehingga disebut dengan Halimatus Sa'diyah. Nah, Halimatus Sa'diyah ini sebelum menyusui Nabi itu sudah punya anak wanita. Ada yang tahu namanya Pak? Ada yang tahu? Tahu 50.000?
namanya Syaimah. Syaimah binti Haris. Itu adalah saudara persusuan Nabi, yaitu anaknya Halimatus Sa'diyah. Bapaknya namanya Haris. Setelah dihadapkan Nabi, kemudian Syaimah ini mengatakan, "Ya Muhammad," masih Muhammad wong saudaranya, belum kenal bahwa dia menjadi orang yang luar biasa. Jadi manggilnya masih Muhammad. "Ya Muhammad, aku saudaramu." Kata Nabi, "Siapa kau?" Nabi sudah lupa, pun hampir 60 tahun Bu. Mulai kecil sampai hampir 60 tahun nggak ketemu. Siapa yang masih ingat? Tetapi Syaimah masih ingat. Sebab memang ada yang khas dari wajah Nabi. Jadi kalau ibunya itu bertemu ketika Fathu Mekah, yaitu Halimatus Sa'diyah, ketemu ketika waktu penaklukan Mekah. Kalau putrinya Syaimah ini ketemu setelah perang Hunain. Nah, kira-kira ngoten. "Aku adalah Syaimah saudaramu. Apa yang bisa kau buktikan?" kata Nabi. "Apa yang bisa kau buktikan, wahai Syaimah, kalau engkau benar-benar Syaimah saudaraku sepersusuan?" "Ada 3 ya Muhammad. Yang pertama, aku punya panggilan khusus untukmu." Apa itu? Akhi Quraisy. Jadi Syaimah itu dulu waktu manggil Nabi, Akhi Quraisy, yaitu saudara dari Quraisy. Akhi Quraisy. "Sadaqti," kata Nabi, "engkau benar." Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah, waktu aku gendong kamu, waktu masih kecil, tiba-tiba kamu menggigit pundakku, kata Syaimah. Dan itu bekasnya masih ada sampai sekarang. Sambil buka ini pundak ini. Kata Nabi, "Iya benar itu, benar saya yang gigit." Nah, ternyata Nabi waktu seliane ngoten nggih. Karena apa-apa mau digigit ini pundaknya. "Iya benar itu." Sambil senyum lucu, juga rodok berapa gitu sebab ingat masa kecil. Benar itu, yang gigit saya itu. Lalu yang ketiga, kata Syaimah, yang ketiga adalah, di pundakmu ada tanda hitam. Dan itu saya tahu. Tanda apa ini Bu? Apa? Tanda kenabian. Tanda kenabian. Di pundak. "Sadaqti ya Syaimah." Kata Nabi, "Syaimah, engkau benar. Dan kamu tidak jadi ditawan. Kamu bebas." Nah, para jamaah sekalian, tanda hitam inilah yang menyebabkan seorang dari Persia yang melakukan perjalanan panjang, bahkan dia ini sampai menjadi hamba daripada pendeta dan lain-lain, hingga akhirnya sampai kepada Nabi. Dan dia tahu bahwa setiap nabi itu ada tandanya. Maka tanda hitam ini menyebabkan seorang dari Persia yang namanya sinten Pak? Salman, Salman, yang dulu agamanya adalah Majusi, penyembah api. Kemudian dia akhirnya beriman setelah perjalanan panjang. Pendeta kok ini disuruh nyari lagi. Akhirnya ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Setelah beliau yakin bahwa itu adalah seorang Rasul, maka dia kemudian masuk Islam. Kemudian dikenal dengan Salman Al-Farisi, sebab dari Persia. Nah, kemudian Nabi mengeraskan suaranya, "Syaimah bebas, sebab dia adalah saudara sepersusuanku, sekaligus bagian dari suku yang dulu pernah merawatku, yaitu suku Sa'diyah atau Sa'idah." Maka kemudian para sahabat ini yang mempunyai budak dari Bani Sa'idah, karena sungkan jangan-jangan dulu orang tuanya pernah ketemu Nabi waktu kecil, akhirnya semuanya dibebaskan. Itu yang pertama. Jadi Nabi ketemu dengan saudara
sepersusuannya. Yang kedua, ada lagi orang yang berteriak-teriak. Ini laki-laki. Saya tidak mau ditawan. Saya tidak mau ditawan sebab saya mempunyai perjanjian dengan Muhammad. Kata orang ini. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Siapa kamu? Saya adalah Suraqah ibnu Malik. Ada yang masih ingat nama ini? Yang waktu Nabi dan Sayyidina Abu Bakar hijrah, itu kan ada sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap dalam keadaan hidup atau mati dua orang ini, terutama Muhammad, maka akan mendapatkan hadiah 100 unta. Nah, Suraqah ini tertarik dengan hadiahnya. Sebenarnya tidak punya masalah apa-apa, tetapi tertarik dengan hadiahnya. Nah, jadi ketika Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, dikejar oleh Suraqah ini. Setelah jaraknya dekat, kira-kira melempar tombak gitu bisa kena. Kemudian Nabi menoleh dan berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Wahai Allah, lindungi aku dari orang ini. Kira-kira begitu. Nah, kemudian setelah dekat ini mau melempar tombaknya, kaki kuda depan daripada kuda yang ditumpangi atau ditumpai Suraqah ini, dinaiki Suraqah, ini terjerembab ke dalam pasir. Akhirnya Suraqah jatuh, Bang. Nah, begitu jatuh kan niki berhenti nggih. Sementara Nabi dan Sayyidina Abu Bakar tetap jalan. Kejar lagi. Deket lagi, kakinya masuk lagi ke dalam pasir. Jatuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya Suraqah ini dalam hati mengatakan, hebat benar Tuhannya Muhammad ini. Tuhannya Muhammad ini bisa melindungi Muhammad apapun keadaannya. Terbuat dari apa ya kira-kira Tuhannya Muhammad ini? Ini orang jahiliyah, belum kenal Tuhan. Kemudian dia mikir-mikir, jangan-jangan saya yakin kalau mengejar Muhammad sudah pasti tidak bisa, sebab dilindungi oleh Tuhannya. Tetapi saya khawatir, jangan-jangan kalau nanti saya pulang, Tuhannya Muhammad masih marah dan saya tersesat atau celaka di jalan dan tidak bisa sampai ke rumah. Itu yang dikhawatirkan Suraqah. Akhirnya Suraqah ini ngejar lagi, kemudian kata-katanya beda. Muhammad, tunggu. Al-aman, al-aman gitu. Aman ya Muhammad, kami tidak akan berbuat apa-apa. Kata Suraqah. Kemudian Nabi mengatakan, kita berhenti sebentar, wahai Abu Bakar. Akhirnya berhenti dan Suraqah ditanya, apa yang kau mau? Saya ingin membunuhmu. Kenapa engkau lakukan? Apakah kamu benci kepada saya? Tidak, tetapi karena orang Mekah sudah menyiapkan hadiah berupa 100 unta kepada orang yang bisa membunuh kamu, kata Suraqah. Tetapi nampaknya engkau dilindungi oleh Tuhanmu. Kemudian Suraqah ini mengatakan, saya akui Tuhanmu hebat. Tuhanmu hebat. Terbuat dari apa Tuhanmu itu? Jadi orang-orang Mekah dulu kalau bepergian itu membawa patung, yang patung itu adalah Tuhan dibawa untuk melindungi perjalanannya. Patung kecil dibawa, Tuhannya dibawa supaya bisa melindungi maksudnya. Nah, Suraqah ini masih berpikiran begitu. Terbuat dari apa Tuhanmu itu? Kamu punya berapa? Katanya. Kamu punya berapa? Bagi 1 kalau bisa, kalau mau. Kira-kira begitu Suraqah ini. Kemudian Nabi menjawab, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan saya hanya 1, yaitu Allah. Maka kata Suraqah, sekarang aku jujur padamu. Aku ini bisa balik enggak sampai ke rumah? Kata Suraqah. Jadi masih masih khawatir. Jangan-jangan Tuhanmu masih marah kepadaku dan kemudian
saya celaka di tengah jalan. Maksudmu bagaimana? Tolong mintakan jaminan keselamatan kepada Tuhanmu untuk aku, kata Suraqah. Baik, aku akan memohon kepada Allah untuk keselamatanmu. Tapi aku juga minta kepadamu, kata Nabi. Apa itu ya Muhammad? Kamu rahasiakan bahwa saya dan teman saya, Sayyidina Abu Bakar, posisi sekarang ini sedang menuju ke Madinah. Jangan bilang-bilang kepada siapapun tentang keberadaan kami. Baik ya Muhammad, akan saya tepati. Kata Suraqah, tapi perjanjiannya ya harus tertulis ya. Supaya nanti kalau di tengah jalan kemudian saya celaka, saya bisa mengeluarkan tulisan itu dan saya tunjukkan kepada Tuhanmu, ini perjanjian dengan Muhammad. Nah, kira-kira ngoten. Suraqah ini. Maklum masih apa? Jahiliyah. Itulah yang disampaikan oleh Suraqah. Kemudian Nabi meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menulis perjanjian. Isi perjanjiannya yang pertama adalah Rasulullah menjamin atas izin Allah untuk keselamatan Suraqah ibnu Malik sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, Suraqah berjanji tidak akan membocorkan pertemuan itu, apalagi menyampaikan Muhammad dan Abu Bakar sedang menuju ke Madinah. Nah, ini kata Suraqah sudah punya tulisan, kalau gini aman, surat jalan, ini pasti sampai ke rumah, kira-kira ngoten pikirannya. Nah, ternyata setelah Suraqah mau jalan, Nabi memanggil, wahai Suraqah, berarti kamu nggak jadi membunuhku? Tidak ya Muhammad, tidak. Kalau begitu, suatu saat nanti kamu nanti akan menjadi tentaraku, dan ketika Islam sudah mampu menaklukkan Persia, kamu akan memakai mahkota dan pakaian daripada Kaisar Persia. Itu yang disampaikan oleh Nabi. Kata Suraqah, kalau ini ngawur. Ngomong apa Muhammad? Pokoknya aku selamat. Mulai ngomong ngalantur paling. Kira-kira begitu. Akhirnya Suraqah ini pulang, sampailah ke rumahnya. Nah, kata-kata Nabi ini akan terbukti dan akan terjadi ketika zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Persia takluk, kemudian harta rampasan dari Persia itu kalau berupa emas itu kalau ditumpuk-tumpuk niku, Masjid Madinah itu kalah tinggi emasnya. Kemudian Suraqah ini nanti dipanggil oleh Sayyidina Umar, wahai Suraqah, pakai ini, mahkota, kemudian gelang, kemudian pakaian kebesaran yang terbuat dari emas itu. Kemudian disuruh berjalan mengelilingi Madinah sambil mengatakan, dulu nabiku pernah mengatakan ini dan sekarang terbukti, sambil keliling Madinah. Kemudian pakaian itu disuruh ngelepas lagi. Lepas wahai Suraqah. Loh, kok dilepas? Loh, Nabi kan dulu cuma ngomong kamu akan memakai pakaian daripada Raja Persia, bukan memiliki. Oh iya ya. Baik, saya lepas. Nah, kira-kira begitu. Luar biasa ya. Jadi Nabi di tahun ke-1 Hijriah itu sudah memprediksi. Jadi Sayyidina Umar itu kira-kira tahun ke 10 tambah 3, ya kira-kira tahun ke-15. Itu sudah diprediksi Nabi bahwa Persia akan takluk. Kemudian Romawi juga akan takluk. Bahkan tanda-tanda itu sudah diprediksi Nabi ketika perang Khandaq. Luar biasa. Maka semakin yakinlah para sahabat tentang Nabi kita Muhammad SAW. Saya kembali kepada setelah perang Hunain ya. Suraqah ini berteriak-teriak minta dibebaskan. Kemudian para sahabat menghadap Nabi, ya Rasulullah, ini ada orang laki-laki yang berteriak-teriak, katanya punya perjanjian denganmu. Maka Suraqah dihadapkan kepada Nabi dan Suraqah mengatakan, ya Muhammad, ingatkah kau kepadaku
saya ini Suraqah ibnu Malik yang sudah memiliki perjanjian keselamatan denganmu, sambil menunjukkan tulisan. Jadi tulisan ini disimpan kira-kira sudah 8 tahun Pak, simpan dari kulit disimpan sambil menunjukkan ini. Ingatkah engkau tentang ini ya Muhammad? Iya, saya ingat wahai Suraqah, saya ingat. Dan hari ini aku akan menepati janjiku. Bahkan sampai hari ini engkau masih dalam keadaan selamat. Tidak hanya selamat dari perjalanan pulang sampai ke rumah, tetapi engkau saat ini masih dalam keadaan selamat. Tetapi aku juga akan membalas kebaikanmu, sebab engkau telah jujur, telah merahasiakan keberadaanku pada waktu itu. Maka hari ini engkau bebas, kata Nabi. Maka Suraqah ini gembira. Akhirnya kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berislam. Dan nantinya Suraqah ini akan menjadi tentara Nabi, dan di zaman Sayyidina Umar akan mampu mengalahkan Persia. Walaupun waktu itu Suraqah tidak ikut perang, tetapi dia berada di Madinah yang bertugas untuk membagi-bagi harta daripada rampasan perang itu. Nah, para jamaah sekalian, setelah itu ada peristiwa yang sangat nyesek di hati Nabi. Ada orang datang kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, ittaqillah, i'dil." Kata orang ini, "Ya Muhammad, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah." Siapa dia? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.